Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan akademia sekalian, berkaitan dengan employee retention, engagement, and careers. Ya, bagaimana sebuah perusahaan, organisasi, atau institusi berusaha untuk mempertahankan karyawan, terlebih karyawan-karyawan yang bertalenta, yang produktif, berkinerja dengan baik, kemudian adanya engage, dan memikirkan tentang karir dari karyawan tersebut. Tujuannya adalah tetap mempertahankan karyawan tersebut berada di dalam organisasinya, mencapai kinerja yang optimal untuk kemajuan perusahaan organisasinya. Nah, di pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan employee retention, engagement, and career. Dan di slide yang pertama ini, kita akan membahas berkaitan dengan managing employee turnover and retention. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia sekalian, penting sekali untuk mempertahankan karyawan, terlebih karyawan yang berprestasi, mempunyai kinerja yang baik. Jangan sampai karyawan tersebut loncat atau pindah ke perusahaan yang lain. Oleh karena itu, perusahaan tetap harus memperhatikan hal tersebut, sehingga orang-orang yang berpotensi menjadi future leader, berpotensi untuk berkarir, berkinerja, berkomitmen dengan baik, tetap dipertahankan. Karena banyak dampak negatif ketika karyawan yang berprestasi tersebut harus keluar. Ya, beda cerita ketika karyawan yang keluar adalah karyawan yang bermasalah. Ya. Oke, pertama turnover, which is the rate at which employees leave the firm, varies markedly among industries. The cost to employers of turnover are high. Reducing turnover requires identifying and managing the reason for both voluntary and involuntary turnover. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia sekalian, ada biaya, ada cost, rugi tenaga, waktu, ya, tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Kenapa rugi? Karena ketika karyawan tersebut, terutama yang berprestasi, khususnya, itu harus keluar, pindah ke perusahaan yang lain, maka perusahaan butuh effort lebih untuk mencari kandidat lagi, memasarkan iklan lowongan, kemudian men-training kembali apakah karyawan tersebut mampu, berkinerja dengan baik, berperilaku dengan baik. Nah, itu adalah cost yang harus dibayar ketika perusahaan harus kehilangan karyawan, khususnya karyawan yang berprestasi. Oleh karena itu, harus di-manage. Nah, managing voluntary turnover, ada pay, promotional opportunities, work-life balance, career development, relationship with supervisor, healthcare benefit, unfairness, lack of recognition. Jadi, bentuk-bentuk manage dari perusahaan atau organisasi supaya tidak kehilangan karyawan yang berpotensi baik, berkinerja dengan baik adalah pertama dari gaji, salary, benefit, ada career path-nya. Ya, 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kalau berkinerja dengan baik, di-challenge untuk ditantang dia lebih baik lagi menjadi supervisor, assistant manager, manager, dan lain sebagainya. Kemudian adanya healthcare benefits. Ya, ketika dia sakit, ada asuransi atau BPJS, dan lain sebagainya. Kemudian adanya pengakuan dan adanya keadilan. Ya, tidak berat sebelah ataupun tidak mendiskriminasi. Kemudian ketika karyawan itu tersebut berprestasi, diberikan pengakuan, penghargaan, sehingga karyawan tersebut menjadi terikat, adanya sense of belonging, merasa puas, dan ingin tetap stay menjadi bagian dari organisasi tersebut. Kemudian strategies for retaining employees. Ya, apa strateginya? Selection, professional growth, provide career direction, recognition and rewards, culture and environment, promote work-life balance, acknowledge achievement. Ya, itu adalah berbagai bentuk strategi supaya employees ini tetap bertahan. Bagaimana strateginya? Terutama internal dari organisasinya ya. Kita memilih orang-orang yang terbaik, karyawan yang terbaik, kemudian kita bentuk budayanya menjadi supportive working environment. Ya, based on kinerja, performance, saling bantu-membantu,
kita ciptakan budaya untuk saling belajar, kemudian kita mempromosikan work-life balance, ada keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Salah satu bentuknya misalkan, kalau kita sebelum pandemi, saat ini, itu bentuknya bisa dilakukan work-life balance. Misalnya selama 1 minggu, ada 1 atau 2 hari dia bisa bekerja dari rumah, telecommuting, atau work from home. Ya, bentuknya macam-macam. Kemudian adanya acknowledge achievement, adanya pengakuan, penghargaan, employee of the month, employee of the year. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat berkaitan dengan employee engagement. Engagement refers to being psychologically involved in, connected to, and committed to getting one's jobs done. Why engagement is important? Reduce employee turnover. Jadi engage itu ikatan ya, ikatan. Atau bahasa lainnya kalau misalnya kita ke ruang pribadi, tunangan atau mengikat. Bagaimana bentuknya? Bagaimana membuat karyawan itu merasa terikat, ada sense of belonging-nya terhadap perusahaan itu. Dampak positifnya adalah ketika karyawan sudah merasa terikat, dia nggak mau pergi, dia nggak mau lepas, ya, untuk mengurangi reduce employee turnover. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini dijelaskan di dalam bukunya Gary Deser, career planning, development, and management. Career planning, kita menentukan, kita merencanakan setiap orang ini planningnya kemana, karirnya kemana. Ya, kita petakan terlebih dahulu. Bentuknya seperti apa? Kita berikan challenge, dia berhasil, kita bikin project, berhasil, oke, maju, career path, kita susun, oh dalam 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, dia akan promosi kemana, karena ada perhitungan juga. Karyawan yang lepas, atau karyawan yang pensiun, nah posisi yang kosong ini kita bisa petakan, ada talent pool-nya. Ketika ada satu posisi yang lepas, nah ini kandidat yang baik, yang cocok untuk mengisi kekosongan tersebut. Ya, ada career management, ada career development. Membentuk, memanage, enabling employees to better understand and develop their career skills and interests. Lifelong series of activities that contribute to a person's career exploration, establishment, success, and fulfillment. Ya, itu bentuk-bentuk career path. Dampak positifnya adalah untuk mengikat karyawan tersebut. Bagaimana organisasi untuk memanage, mendevelop career tersebut. Ya, salah satu bentuknya seperti tadi, kita harus petakan, kita bikin talent pool di sana, ataupun kita bikin divisi atau cabang baru ketika perusahaan tersebut sudah bertumbuh. Nah, orang-orang yang masuk dalam talent pool ini, ya, yang sudah ada career path-nya, ini berpotensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Jabatan-jabatan yang opportunities, yang memiliki peluang tinggi. Jabatan-jabatan strategis. Kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam career development? Ada gender issue ya. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai adanya masalah gender, ya, karena kesetaraan itu milik semuanya. Women and men face different challenges as they advance through their careers. Women are held to stricter standards for promotion. Women get less developmental assignments and geographic mobility opportunities. Women have to be more proactive than men to progress in their careers. Glass ceiling barriers to women progress in the workplace. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hambatan gender atau perempuan untuk berkarir. Bahwasannya perempuan mempunyai hak yang sama, teman-teman. Teman-teman kalau lihat di berbagai macam peluang untuk lowongan pekerjaan itu sudah mulai banyak atau progresnya sudah mulai ke arah adanya kesetaraan. Perempuan bisa mengisi jabatan-jabatan yang strategis, CEO, director, dan mempunyai kesempatan yang sama. Ya, bahkan bukan hanya dari isu gender, ya, dari ras, agama, negara yang mempunyai kesempatan yang sama, probability yang sama. Yang harus dilakukan apa? Improving coaching skill. Coaching means educating, instructing, and training subordinates. Teaching short-term job-related skill. Analytical skill is
futile to teach or advise someone if you don't know what the problem is. Interpersonal skill, it's futile to know the problem if you can't get the person to listen or change. Jadi, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya, bagaimana untuk mendevelop karir seseorang, karir seorang karyawan, untuk dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik, melakukan pekerjaan yang optimal, mendapatkan KPI yang bagus, hasil yang bagus. Salah satu bentuknya adalah coaching. Kita memberikan pengetahuan, kita memberikan wawasan. Ya, kita terjun langsung mendampingi karyawan tersebut. Apalagi karyawan tersebut adalah karyawan yang baru, perlu didampingi. Sehingga dia bisa melakukan setelah proses coaching tersebut selesai, dia bisa melakukan dengan sendiri. Ya, di dalamnya adanya analytical skill. Dia yang diharapkan dari perusahaan adalah ketika coaching ini diimplementasikan, seorang karyawan tersebut dia mempunyai kemampuan untuk menganalisa kira-kira sumber masalah yang terjadi itu seperti apa, ataupun tindakan preventif seperti apa sehingga masalah atau problem bisa diminimalisir. Kemudian ada juga interpersonal skill di samping analytical skill. Ya, kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk berbicara secara baik dan sopan, mengemukakan pendapat, mendengarkan keluh kesah, saran, kritik yang membangun bagi kemajuan organisasi. Apa langkah dari coaching ini? Pertama, preparation, kedua, planning, ketiga, active coaching, dan keempat, yakni follow up. Selanjutnya adalah building your mentoring skill. Ya, selain coaching tadi, kita butuh untuk membangun skill mentor. Apa fungsinya dari mentoring ini? Kita sebagai advisor, kita sebagai counseling, kita mengarahkan, ya, mengarahkan sehingga anak buah kita, sehingga karyawan di bawah kita, sehingga staff yang ada di bawah kita, itu mempunyai karir yang panjang, berperilaku, bekerja dengan baik, berkinerja dengan baik. Nah, bentuk mentoring itu bisa formal, bisa informal ya. Bentuk formalnya ketika kita lingkup di dalam pekerjaan itu sendiri, formal. Mentoring yang bentuk karyawannya bisa bertanya, memohon arahan dan petunjuk, mana yang terbaik. Nah, secara informal ketika selesai dari jam kerja, misalnya pada saat kita di kantin, misalnya pada saat setelah selesai jam pekerjaan, kita olahraga bareng, kita hangout bareng, ya, di situ kita bisa ngobrol, misalkan, sembari berdiskusi ataupun arisan dalam karyawan dan lain sebagainya. Bentuknya macam-macam. Kemudian yang ketiga, fokus is on hard to reverse longer term issues. Dan terakhir, effective mentoring requires trust, professional competence, consistency, and ability to communicate. Jadi, teknik atau bentuk mentoring yang sukses adalah adanya kepercayaan dari karyawan. Nih, mentoring kita adalah orang atau sosok yang bisa dipercaya, memberikan teladan yang baik. Oleh karena itu, bagaimana sikap seorang mentor, sikap kita ketika kita mementori karyawan, terutama karyawan yang baru, harus bisa dipercaya, menunjukkan karisma yang baik, sosok yang bisa diteladani, sehingga orang bisa melihat kita berperilaku dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi, kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa memberikan advice-advice yang baik untuk menunjang keberhasilan dari anggota organisasi tersebut. The protege responsibilities. Ya. Choose an appropriate potential mentor. Don't be surprised if you're turned down. Make it easier for a potential mentor to agree to your request. Respect the mentor's time. Ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang 4 hal yang perlu diperhatikan bagi karyawan kepada mentornya. Kita bisa memilih potensial mentor yang menurut, misalnya saya seorang karyawan baru atau karyawan yang memang sudah settle dan ingin berkembang, kita mencari atau memilih mentor tersebut. Even keputusannya misalkan tetap ada di pimpinan. Dan jangan kaget ketika misalkan itu membuat kita lemah. Lemah dalam arti kata, dalam tanda kutip adalah masukan-masukan misalkan membuat kita, oh ini yang salah, aduh saya salahnya di sini nih. Nah, tetapi bagaimana kita bisa bangkit? Kita sudah mengetahui kesalahan tersebut dan bangkit untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Ya. Kemudian make it easier for a potential mentor to agree to your request. Dan terakhir adalah kita menghormati waktu dari mentor tersebut untuk memberikan pengarahan. Ketika mentor tersebut ada kesibukan, waktu yang pas kira-kira bagaimana sehingga bisa memberikan keleluasaan bagi mentor di dalam memberikan advising, di dalam memberikan guidance. Nah, secara pertimbangan praktiknya atau practical consideration-nya seperti apa? Source of bias in promotion decision, promotions and the law, managing transfer, and managing retirements. Ini adalah hal-hal yang secara praktik dipertimbangkan. Ya, bagaimana kaitannya dengan promosi, hukum, ataupun dalam kaitannya transfer, managing transfer, dan managing retirements. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang atau karyawan atau anggota organisasi, ya, dengan berbagai macam karakter, latar belakang, tetapi mengerucut pada kinerja masing-masing individu, itu menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi shareholders atau bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan untuk apakah karyawan tersebut bisa dipromosi atau enggak. Ataukah karyawan tersebut harus dimutasi terlebih dahulu ke departemen yang lain, ya, mutasi belum tentu dia bermasalah. Atau juga bisa juga jadi challenge dia ketika dia akan dinaikkan. Dia bisa mengerti dulu nih ke departemen atau divisi yang lain. Ya, atau bahan pertimbangan juga ketika karyawan tersebut harus diberhentikan ataupun misalkan dia pensiun dan masih berkinerja dengan baik, dia diperpanjang. Ya, itu bentuk-bentuk pertimbangan dalam kaitan dengan managing career, dalam kaitan managing employees dan turnover. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan salam akademia.